wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaga Uswanto, NIM 057493825. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Untuk pertanyaan pertama, perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses adopsi inovasi pertanian merujuk pada tahapan yang dilalui oleh seorang individu seperti petani dalam memutuskan untuk menerima dan mengimplementasikan inovasi baru seperti teknologi pertanian. Ini adalah proses psikologis dan personal yang melibatkan tahapan seperti kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi penuh. Contohnya, seorang petani kecil di desa mulai dari mendengar tentang pupuk organik, kemudian tertarik mencobanya, mengevaluasi dan memanfaatkannya terhadap biaya, mencoba di lahan kecil, dan akhirnya menggunakannya secara rutin. Sebaliknya, proses difusi inovasi pertanian adalah penyebaran inovasi dari sumber asalnya ke seluruh masyarakat atau kelompok sasaran melalui saluran komunikasi. Perbedaan utama, adopsi fokus pada individu, proses personal, sedangkan difusi fokus pada penyebaran ke masyarakat. Adopsi adalah langkah individu menuju penerimaan, sementara difusi adalah mekanisme penyebaran yang memungkinkan adopsi massal. Soal yang kedua, upaya penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, komunikasi efektif, mengadakan pertemuan demo lapangan atau media sosial untuk jelaskan inovasi agar petani tertarik. Yang kedua, pendidikan dan latihan, mengadakan workshop praktis atau pelatihan untuk mengajarkan secara mengimplementasikan inovasi agar petani merasa percaya diri dan siap mengadopsi. Yang ketiga, kolaborasi, membentuk jaringan dengan kelompok tani atau pemerintah seperti menyediakan benih unggul dan alat pertanian. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik, memantau hasil adopsi melalui survei atau kunjungan lapangan, kemudian memberikan umpan balik untuk menyempurnakan inovasi. Yang kelima, inovasi dan insentif. Soal yang ketiga, penyuluh partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Karakteristik dan penjelasan. Mengapa partisipatif? Karena petani ikut aktif dalam proses, bukan hanya penyuluh yang mendominasi. Pendekatan ini menekankan kolaborasi, di mana petani dianggap sebagai mitra setara, bukan penerima pasif informasi. Karakteristiknya meliputi keterlibatan petani penuh dalam rencana, pendekatan dari bawah atau bottom up, fokus dalam pembelajaran bersama, fleksibel, dan pemberdayaan. Penjelasannya, pendekatan ini lebih efektif karena petani lebih termotivasi dan inovasi lebih berkelanjutan karena mereka merasa memiliki program tersebut. Misalnya, dalam penyuluhan partisipatif, contoh petani desa mungkin bersama penyuluh mengembangkan teknik pengendalian hama alami berdasarkan pengalaman lokal yang lebih diterima daripada metode impor. Soal keempat, perbandingan karakteristik pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan pendekatan partisipatif. Perbandingan berdasarkan aspek. Aspek yang pertama, tujuan. Laku berfokus pada transfer pengetahuan teknis untuk menaikkan level petani via program terstruktur, sedangkan partisipatif memberdayakan petani untuk mengembangkan solusi sendiri. Berfokus belajar bersama dan tahan lama. Yang kedua, sasaran. Laku petani tertentu berdasarkan lahan dan tanaman, pendekatan massal dengan jadwal dan kunjungan. Sedangkan partisipatif, semua petani komunitas termasuk yang lemah berdasarkan kebutuhan kelompok. Organisasi, laku lebih terorganisasi secara hierarkis dan terpusat dengan jadwal latihan kunjungan ketat. Sering didukung pemerintah, sedangkan partisipatif fleksibel dan disentral, inisiatif dari petani tanpa struktur kaku. Metode laku menggunakan metode formal seperti demo lapangan, latihan kelas, kunjungan rumah, materi standar, sedangkan partisipatif interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, analisis bersama yang disesuaikan dengan konteks lokal. Peran penyuluh, laku sebagai ahli utama yang memberikan instruksi dan memantau, sedangkan partisipatif, penyuluh sebagai fasilitator atau moderator yang mendorong dialog sehingga petani lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, laku lebih top down
dan teknis, sedangkan partisipatif lebih bottom up sehingga lebih efektif untuk konteks sosial yang beragam. Demikian jawaban saya untuk 3 dasar-dasar penyuluhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.